Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bunda harap Ananda semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bunda akan mendemonstrasikan kepada Ananda bagaimana cara menggunakan fasilitas Mailmates pada aplikasi Microsoft Word. Sebelum Bunda mendemonstrasikan, perlu Ananda ketahui apakah itu Mailmates. Mailmates adalah surat gabung atau surat berantai atau surat bersambung. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam Mailmates atau dengan menggunakan aplikasi Mailmates, kamu dapat mengirimkan sebuah surat ke beberapa alamat yang berbeda. Misalkan kamu mau buat sebuah surat undangan perpisahan di sekolah kamu, mau dikirimkan ke semua wali murid atau dikirimkan ke semua guru yang ada di sekolah kamu, kamu cukup buat sebuah surat, sebuah format surat, kemudian nanti secara otomatis pada waktu pencetakan kamu dapat melampirkan atau pada proses pencetakan akan tertera masing-masing tujuan suratnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa poin atau beberapa istilah dalam Mailmates yang harus Ananda ketahui. Yang pertama adalah dokumen induk atau dokumen inti atau main dokumen. Apa itu main dokumen atau dokumen induk atau dokumen inti? Yaitu format surat. Format surat yang mau dikirimkan ke beberapa alamat yang berbeda. Selanjutnya, selain format surat atau dokumen induk, istilah yang lain adalah sumber data. Sumber data adalah tujuan surat. Artinya, format surat yang tampil saat ini yang muncul di layar laptop Bunda, ini akan dikirimkan ke beberapa alamat yang berbeda. Nah, alamat-alamat yang berbeda itulah yang dikatakan sebagai sumber data atau data source ya. Untuk mulai membuat surat berantai, setelah kita buat dokumen induknya, ini sudah ada dokumen induknya, kemudian kita akan membuat sumber datanya atau tujuan surat ini mau dialamatkan atau dikirimkan ke mana saja. Oke, kita mulai. Yang pertama, klik Start Mailmates. Kita pilih saat ini, kita pilih letter. Walau sebenarnya kamu bisa gunakan fasilitas Mailmates ini untuk kepentingan seperti pada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang ada. Oke, kita pilih letter. Kemudian selanjutnya kita mau tentukan tujuan suratnya. Surat ini mau ditujukan kemana saja. Nah, untuk tujuan surat, kamu bisa gunakan daftar yang sudah ada, atau use an existing list, atau kamu gunakan daftar yang ada di Outlook, di Microsoft Outlook-nya, atau kita buat yang baru. Saat ini kita mau praktekkan bagaimana kita membuat daftar tujuan surat yang baru. Maka kita pilih Type a New List. Akan muncul kotak dialog pada pembuatan daftar tujuan suratnya. New Address List. Di sini akan muncul pilihannya. Kita bisa buatkan poin-poin atau field-field yang akan dilampirkan pada surat induknya. Tambahan lagi, dalam pembuatan surat berantai ada istilah field, ada istilah record ya. Field itu title, first name, last name, company name. Ini namanya field atau poin-poin yang menjadi pembeda antara surat antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lainnya dalam pembuatan surat berantai.
Oke, nah ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan tujuan surat yang mau kita buat. Misalkan seperti pada daftar tujuan surat yang akan kita buat, filenya adalah nomor, lampiran, hal, toko, alamat, dan kota. Hanya ada 6 fil. Oke, sekarang kita berarti harus melakukan perubahan pada fil yang sudah tertera di sini. Bagaimana melakukan perubahannya? Kita bisa menggunakan button atau tombol Customize Column. Pada kotak dialog Customize Address List, kita bisa rubah title menjadi nomor dengan cara klik rename. Kemudian title kita ganti menjadi nomor. Nah, oke. Perhatikan title sudah berubah menjadi nomor. Selanjutnya first name. First name kita ganti menjadi lampiran. Oke. Name kita ganti menjadi lampiran. Oke. Selanjutnya last name. Last name kita rubah menjadi hal. Oke. Selain mengganti, kita juga bisa menambahkan. Oke, kita misalnya mau tambahkan setelah hal apa? Setelah hal adalah nama toko. Berarti kita ketikkan aja toko. Kemudian selanjutnya kita tambah lagi alamatnya. Alamat tokonya ya. Selanjutnya lagi kota. Add lagi kota. Oke. Sekarang kita lihat di sini field pada tujuan surat sudah kita input semua, yaitu nomor, lampiran, hal, toko, alamat, dan kota. Sudah kita buat semua. Lantas untuk yang tidak kita gunakan bisa dihapus menggunakan tombol delete. Klik delete, yes. Jadi hapusnya satu persatu. Delete, yes. Gimana seandainya tidak di-delete? Tidak di-delete juga tidak apa, tetapi nanti akan muncul pada opsi pilihannya. Ya, pada kotak dialog inputnya nanti akan muncul. Oke, kita hapus sampai seluruhnya, kita biarkan saja. Sekarang kita klik OK. Perhatikan, pada new address list sudah berubah filenya. Filenya sudah berubah menjadi nomor, lampiran, hal, toko, alamat. Kemudian kota, city, dan seterusnya. Karena tadi beberapa fil yang bawaannya atau standarnya tidak kita hapus. Sekarang kita mulai input. Input satu tujuan surat. Yang pertama nomor 001. Kemudian lampirannya ada 2. Perihalnya kita lihat di daftar suratnya, perihalnya radio. Oke, kita lihat di sini. Radio. Kemudian selanjutnya nama tokonya Radio Mas. Selanjutnya alamatnya kita lihat Jalan Pelita 12. Jadi kita input Jalan Pelita 12. Kemudian kita lihat kotanya Kota Langkat. Oke, satu tujuan surat sudah kita inputkan. Sekarang kita mau masuk ke tujuan surat yang kedua. Caranya bagaimana? Klik New Entry. Oke, kita masukkan 002. Kita lihat berapa lampirannya, kemudian ke tuku apa mau dikirimkan. Lampirannya 3, perihalnya televisi, Tuku Mulia Jaya. Oke. 3, kemudian perihalnya TV, televisi ya. Televisi. Nah, tokonya kita buat Mulia Jaya. Toko sini juga sama. Toko.
Alamatnya kita lihat Jalan Tunjungan 20 Sibolga, Jalan 20, kotanya Sibolga. Oke, selesai untuk tujuan surat yang kedua. Selanjutnya kita mau new entry lagi untuk memasukkan tujuan surat yang ketiga. 003, lampirannya 2. Ini lemari es atau kulkas ya. Kemudian nama tokonya kita lihat Cahaya Abadi Jalan Pesanggerahan. Toko Cahaya Abadi Jalan Pesanggerahan 5. Kota Binjai. Oke, selesai untuk tujuan surat yang ketiga. Sekarang kita okekan dulu. Nah, setelah kita mengokekan, sudah menginputkan 3 tujuan surat, secara otomatis kita akan dibawa atau diinstruksikan atau diarahkan untuk menyimpan sumber data yang barusan kita buat. Sumber datanya akan secara otomatis masuk ke folder My Data Source yang ada di dokumen. Kita buat nama filenya misalnya data Python. Oke, selanjutnya sudah kita buat tadi sumber datanya. Sekarang kita mulai menyisipkan field-field pada sumber data ke dokumen induknya. Ini kita buat untuk posisi ini yang disisipkan adalah ini kita gunakan insert merge field. Kita sisipkan di sini nomor. Sudah. Selanjutnya pada lampiran kita sisipkan lampiran. Selanjutnya penawaran kita sisipkan di sini hal. Oke. Untuk posisi ini kita hapus dulu, kita ganti di sini kita sisipkan toko ya. Kemudian kita sisipkan lagi setelah toko alamat. Kemudian ini kita hapus saja. Dan yang terakhir adalah kota. Oke, kita enter. Baru untuk posisi yang ini permintaan daftar harga kita pilih di sini hal. Ini hal di sini. Kita sisipkan hal. Untuk posisi ini juga kita sisipkan di sini hal. Kemudian untuk yang ini juga kita sisipkan hal juga. Oke, sudah selesai kita menyisipkan field-field pada sumber data ke dokumen induknya. Sekarang bagaimana kita melihat penggabungan dari sumber data yang sudah kita sisipkan ke dokumen induk. Nah, untuk melihat penggabungannya, kita bisa melakukan dengan beberapa pilihan. Yang pertama, melalui lembar kerja yang aktif. Artinya pada dokumen induk yang sudah aktif ini, kita bisa lihat penggabungannya. Klik Preview Result. Untuk record 1, ini field-field yang sudah kita sisipkan yaitu nomor 001, lampiran 2 helai, penawarannya halnya penawaran radio merek nasional, ditujukan kepada toko Radio Mas, Jalan Pelita 12 di Langkat. Oke, ini isi suratnya. Kemudian di sini daftar radio merek nasional. Ini semua karena perihalnya radio, maka yang di bagian ini radio, ini juga radio, ini juga radio. Untuk record 1 atau tujuan surat yang pertama. Untuk tujuan surat yang kedua, kita bisa lihat ke record 2. Caranya klik next record. Ini untuk record yang kedua atau tujuan surat yang kedua, itu nomor 2.
nomornya, kemudian lampirannya ada 3 helai, perihalnya televisi, ditujukan kepada toko Mulia Jaya, Jalan Tunjungan 20 Sibolga. Karena di atas perihalnya televisi, maka di bagian bawah ini juga televisi. Di sini juga televisi, dan ini juga televisi. Sekarang kita lihat record yang ketiga. Nah, record yang ketiga, penawaran lemari es. Nomornya 003, lampirannya ada 2 helai. Ditujukan kepada toko Cahaya Abadi, Jalan Pesanggerahan 5 di Binjai. Nah, ini 3 tujuan surat yang sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau menambah lagi? Masih ada 2 tujuan surat yang belum kita inputkan, atau 1 tujuan surat yang belum kita inputkan. Perhatikan berdasarkan daftar ada 4 tujuan surat seharusnya. Tetapi kita baru inputkan 3. Bagaimana menambahkannya? Oke, kita klik dulu preview result kembali. Nah, sekarang kita mulai edit recipients list. Kita edit daftar penerimanya. Sudah, ini ada 3 daftar. Ada 3 tujuan surat, ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan 1. Maka klik di sini data fiturnya, kemudian edit. Ini nama filenya tadi ya, nama file sumber datanya data fitur MDB. MDB itu singkatan dari Microsoft Database. Kemudian kita klik edit di sini. Kita mau edit sumber datanya, kemudian kita mau tambah. Ini sudah 3. Kita mau tambahkan yang keempat, maka kita masuk ke posisi baris yang ketiga, kemudian kita klik new entry. Inputkan 004, kemudian lampirannya kita lihat dulu, di lampirannya 2 AC ya. Oke, di sini lampirannya 2, kemudian di sini AC. Oke, kemudian nama tokonya kita lihat Toko Sejuk Barokah, Jalan Bengawan 3, Siantar. Oke, Toko Sejuk Barokah. Sejuk Barokah. Sejuk Barokah. Jalan Bengawan 3. Jalan Bengawan 3, kotanya Siantar. Oke. Siantar. Oke, sekarang kita klik OK saja. Kita tidak disuruh menyimpan kembali, tetapi hanya muncul konfirmasi apakah penambahan yang mau dilakukan mau diupdate daftar penerima suratnya ya. Kita harus pilih yes, supaya daftar penerimanya bertambah menjadi 4. Sebelumnya 3 ya. Kita update dengan pilih yes. Oke, sekarang kita okekan kembali. Kita lihat dari preview result. Kalau tadi terakhir posisinya 3, sekarang kita masuk record yang keempat atau tujuan surat yang keempat sudah ada. Penawaran AC merek nasional. Ditujukan kepada toko Sejuk Barokah, Jalan Bengawan 3, Siantar. Karena di bagian atas ini perihalnya AC, maka di bagian ini juga AC. Dia akan menyesuaikan fieldnya. Field apa yang diinput akan menyesuaikan dengan data fieldnya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang selain melihat penggabungan dari sumber data dengan dokumen induk pada lembar kerja yang aktif atau pada format surat yang aktif ini, kita juga bisa melakukan penggabungannya. Ini Bunda klik dulu. Sekarang kita bisa pilih melalui finish and merge ya. Di sini ada 3 pilihan. Edit individual dokumen,
Ini untuk menggabungkan ke dokumen yang baru. Itu udah ada notifikasinya, merge to new document. Ya, ini kita gabungkan sumber data dengan dokumen induknya ke lembar kerja baru. Perhatikan lembar kerja yang sekarang sedang dibuka namanya dokumen induk Titor. Sekarang Bunda klik edit individual dokumen. Nanti akan muncul notifikasi atau konfirmasi merge to new document. Digabungkan ke dokumen baru. Semua atau record-record tertentu saja. Nah, kalau semua berarti tadi ada 4 record atau ada 4 tujuan surat, maka keempat-empatnya akan muncul nanti di dokumen barunya. Tapi kalau kita pilih hanya current record, berarti hanya pada posisi record yang aktif, bisa yang keempat atau yang pertama. Atau di sini kita pilih form, misalnya dari record 1 sampai record 3. Jadi hanya penerima surat yang pertama sampai ketiga saja yang akan muncul nanti. Oke, ini Bunda pilih all saja. Kita praktekkan saja all. Ini Bunda kosongin, kita pilih all. Oke. Nah, perhatikan, sekarang dokumennya yang muncul namanya letters 1. Nanti kalau beberapa kali kita melakukan penggabungan, di edit individual dokumen, nanti ada letters 2, letters 3, dan seterusnya. Seberapa kali kamu melakukan edit individual dokumen. Ini letters 1, masing-masing yang pertama. Lihat ada 4 halaman. Perhatikan di status bar, ada 4 halaman di sini. Ini halaman pertama. Penawaran radio kepada toko Radio Mas. Ini lembar kedua, halaman kedua. Penawaran televisi kepada toko Mulia Jaya. Ini halaman ketiga, penawaran lemari es kepada toko Cahaya Abadi. Ini lembar keempat, penawaran AC kepada toko Sejuk Barokah. Karena tadi kita pilih all, ya. Jadi kalau tadi kita pilih hanya record 1 atau penerima surat yang pertama sampai ketiga saja, maka akan muncul ya hanya 3 yang muncul di sini. Oke, ini bisa disimpan untuk kemudian di print out. Jika ingin menyimpan file letters ini, penggabungan dokumen induk dan sumber data melalui edit individual dokumen, ini seandainya mau disimpan, kita harus kita beri nama yang berbeda, file, save, sama caranya untuk melakukan penyimpanan, save as. Tentukan lokasi penyimpanannya. Oke. Bunda tentukan dulu lokasi penyimpanannya di laptop Bunda. Oke, nah Bunda mau simpan file letters tadi yang sudah kita yang merupakan penggabungan dari dokumen inti dengan sumber data yang ada 4 tujuan suratnya tadi, mau Bunda simpan ke folder hasil praktek yang ada di subfolder KBM ya, di lokal D. Nama filenya Bunda buat di sini misalnya letter saja, tapi mau Bunda tambahkan misalnya nama Bunda latihan ya, tambahkan aja latihan, letters latihan, MERS ya, letters latihan MERS. Oke, kemudian save as type-nya, ini yang penting. Kamu harus pilih di sini save as type-nya, harus pilih di sini Word document. Oke, boleh Word document. Ini kebetulan yang Bunda gunakan adalah versi 2013. Kalau yang 2010 mungkin di sini, yang 2007 mungkin di sini doc tanpa X ya. Ini docs ya, boleh ini, atau boleh juga dipilih yang ini. Word 97 2003.
Oke, saat ini kita pilih yang ini saja. Save. Nah, maka file letters yang sudah kita simpan ini menjadi dokumen Word. Untuk kemudian bisa kita buka lagi menggunakan aplikasi Microsoft Word tanpa harus masuk ke penggunaan atau ke fasilitas Mailmates. Bunda rasa sudah cukup untuk tutorial atau panduan bagaimana penggunaan fasilitas Mailmates pada aplikasi Microsoft Word. Semoga kamu bisa mempraktekannya pada laptop atau komputer kamu masing-masing. Lebih dan kurang, Bunda mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.